minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita menjadi hamba-Nya yang beriman dan berubudiyah kepadanya. Salawat dan salam pula kita hantarkan kepada sang revolusi Islam sedunia yang telah mengubah wajah dunia dari kejamnya kaum jahiliyah kepada damainya era Islamiyah. Salawat dan salam pula kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah mendukung perjuangan beliau dalam mempertegakkan kalimah Allah, yakni kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata-kata yang sama kita kirimkan kepada para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mu'tabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ketakziman kami kepada pimpinan Dayah Istiqamatuddin Babul Jannah Serambi Aceh II beserta keluarga besar beliau. Selanjutnya kepada seluruh dewan guru yang telah bersusah payah dalam mengajarkan kami. Selanjutnya kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya kepada seluruh dewan juri yang telah meluangkan waktu dalam menilai kami untuk menyampaikan sebuah syarahan agama yang bertema Umat Muhammad yang paling mulia, Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Siapakah yang paling mulia di muka bumi ini? Yang paling mulia di muka bumi ini adalah Rasulullah. Bukan presiden, bukan raja, juga bukan. Tapi tadi tak lain dan tak bukan, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimanakah ketika kita dinobatkan menjadi orang yang paling mulia? Orang-orang yang paling mulia menurut Rasulullah, lebih indah daripada yang indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadisnya, asrafu ummati salasun. Umatku yang paling mulia ada 3. Yang pertama adalah ashabul Quran. Apakah ashabul Quran itu? Ashabul Quran itu sahabat-sahabat Quran. Kita punya sahabat kemana-mana bareng dengan sahabat, benar tidak? Nah, apakah kita sudah bersahabat dengan Al-Quran? Insya Allah, semoga kita bersahabat dengan Al-Quran. Salah satu contoh, salah satu sahabat Rasulullah yang rajin sekali membaca Al-Quran, tiba pada suatu malam dibacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Setelah beberapa ayat dibacakan, lalu tiba-tiba kuda di pinggir rumahnya merontah. Ada apa gerangan? Ternyata malaikat turun mendengar ayat suci yang dibacakannya. Subhanallah, itulah salah satu sahabat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua kata Rasul, umatku yang paling mulia yang kedua adalah Ashabul Lail. Apakah Ashabul Lail itu? Ashabul Lail itu adalah sahabat-sahabat malam. Bukan kupu-kupu malam, tapi sahabat malam. Yakni yang mana waktu malamnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun di tengah malam untuk tahajud, berzikir, berkomunikasi dengan Allah di saat orang lain tengah tertidur pulas. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Lalu yang ketiga kata Rasul, umatku yang paling mulia yang ketiga adalah hamalatul Quran. Dialah yang hafid, dialah yang menghafal ayat suci Al-Quran. Wa amilul Quran, dia mengamalkan tentang isi Al-Quran. Wa alimul Quran, dia mengetahui tentang isi Al-Quran. Terlebih ahli-ahli Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahli-ahli Quran mereka itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang istimewanya. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Allah telah memberikan kepada ahli-ahli Quran beberapa keutamaan. Yang pertama adalah diberikan pahala yang berganda-ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan. Kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Tidaklah aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang kedua adalah diampuni segala dosa. Dari syarahan singkat di atas dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah Rasulullah. Yang kedua adalah kita jadikan seseorang sebagai sahabat kita. Kemana-mana bareng dengan seseorang itu. Sekarang buktikan kita bersahabat dengan Al-Quran. Kemana-mana bawa Al-Quran. Yang ketiga adalah jadilah kita sebagai orang yang menghafal Al-Quran, yang mengamalkan ayat suci Al-Quran, yang mengetahui tentang isi Al-Quran. Karena ahli Quran itu adalah keluarga Allah. Karena Rasul bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan. Kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Betapa banyaknya keutamaan yang diberikan Allah kepada ahli Quran. Allah telah mengampuni dosa-dosa orang yang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman umat Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, beliau berwasiat kepada umatnya yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Maka dari itu
Perbanyaklah baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman umat Muhammad. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan banyak hari di antara hari tidak semulia hari Jumat. Banyak nabi di antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.